Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhariyah Cibulan, Al-Muhtaram wa Mukarram Kiai Haji Endang Abdul Khalid beserta keluarga besarnya. Begitu pun hadir di tengah-tengah kita paman saya Al-Habib Najib Al-Haddad dan semuanya, saudara saya Haji Latif dan semuanya. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, ulama, kiai, khususon guru kita Kiai Haji Endang Abdul Khalid, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga lahir batinnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahibail kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalam rangka haul almarhumah Hajah Siti Zainab dan almarhumah Hajah Idi Sa'diyah. Maka sebelum saya menyampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk sahibatul haul almarhumah Hajah Siti Zainab dan almarhumah Hajah Siti Hajah Idi Sa'diyah wa usulihima wa furu'ihim, anallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhiluhumul jannata birahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Amin, amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, segala momentum yang berkaitan dengan Nabi yang kita rayakan, saudara, baik maulidnya atau Isra dan Mi'rajnya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah ta'zim wa tauqir, mengagungkan dan memuliakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita punya Nabi ini luar biasa, saudara. Beliau datang membawa agama yang sempurna, agama yang paripurna, syamil, kamil, agama yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman, dari zaman Nabi sampai hari kiamat semua bisa dijawab oleh Islam, saudara. Alhamdulillah. Dan agama yang dibawa oleh Nabi, saudara, yang kita rayakan Isra Mi'rajnya pada malam hari ini adalah umatnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kata Allah, ja'alnakum, kami jadikan kalian umat Nabi Muhammad ummatan wasata. Apa arti umat wasata, saudara? Para ulama ahli tafsir beda-beda pendapat. Sebagian ulama ahli tafsir mengartikan yang dimaksud ummatan wasata ay khairul umam, sebaik-baiknya umat. Sebab orang Arab kalau mengatakan khairul amri ay wasatuhu, khairul qaumi ay wasatuhu. Kalau mengatakan wasatul qaumi, maka sebaik-baiknya kaum. Maka kalau dikatakan ummatan wasata, artinya sebaik-baiknya umat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Busiri, bi akramir rusuli kunna akramal umami, Allah jadikan kita umat terbaik berkat baginda Nabi besar Muhammad. Itu satu makna wasata, artinya umat terbaik. Tapi ada juga ulama, banyak juga ulama yang mengartikan yang dimaksud dengan wasata ay adla, la ifrata fihi wa la tafrit. Umat yang adil, yang seimbang, tidak berat sebelah, la ifrata fihi wa la tafrit, tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri, saudara. Makanya perhatikan baik-baik, para ulama menyebutkan di antara karakter Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, di antara karakter Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-wasatiyah. Pemahaman beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai pemahaman yang wasatiyah. Apa artinya pemahaman wasatiyah, saudara? Wasatiyah diartikan dengan bahasa kontemporer, bahasa modern, dengan arti moderat. Artinya naon? Orang kompak artinya naon? Orang kencang artinya naon? Moderat. Wasatiyah. Apa artinya moderat? La ifrata fihi wa la tafrit. Tidak ekstrem kanan, tidak juga ekstrem kiri, saudara. Tidak radikal, tapi tidak liberal, saudara. Tidak ekstremis, tapi tidak sekuleris, saudara. Tidak teroris, tapi tidak juga ateis, saudara. Wasat, di tengah-tengah, imbang, moderat, tidak seimbang, tidak miring sebelah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, moderat, wasatiyah. Itulah ciri-ciri daripada Ahlus Sunnah. Tapi bagaimana sih contohnya, gambarannya bahwasanya
Ahlus Sunnah wal Jamaah itu wasatiyah, adanya di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Habis ini ingin saya jelaskan bagaimana contoh gambarannya supaya jelas, supaya gamblang. Tapi sebelum saya jelaskan, kita jam sabaraha, jam 11:30 lewat. Lanjut apa jangan? Kurang kompak, lanjut atau jangan? Ini kalau di Jakarta jam 11:30 begini, bencong make upnya luntur, saudara. Kalau orang Tasik masih ngaji, lanjut apa jangan? Kurang semangat, lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Benar? Saya pengen dengar Tasik semuanya semangatnya, semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, kita kembali ke pembahasan kita, saudara. Jadi tadi karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah itu wasatiyah. Wasatiyah artinya apa? Moderat, saudara. Bagaimana contohnya Habib supaya jelas? Bila misal yang tadihul makal dengan contoh satu teori menjadi jelas. Bagaimana contohnya? Saya kasih contoh. Contoh ini agak sensitif. Banyak orang zaman sekarang yang takut untuk bicara ini, takut dituduh radikal, takut dituduh ekstremis, saudara. Apa contohnya? Masalah jihad, saudara. Masalah apa? Jihad. Di dalam menyikapi jihad, ada kubu yang ekstrem kanan, kubu radikal, kubu teroris, saudara. Tapi ada juga kubu yang ekstrem kiri, kubu liberal, kubu sekuleris. Tapi ada di tengah-tengah pemahaman yang moderat tentang jihad, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah. Bagaimana pemahaman kubu ekstrem kanan, kubu radikal, saudara? Bahaya pemahamannya. Mereka telah mentah-mentah firman Allah Ta'ala, wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya. Berhenti sampai di situ, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Gara-gara menelan mentah-mentah firman Allah tanpa dipahami dengan baik, saudara, dipahami dengan pemahaman yang radikal, yang ekstremis, apa dia lakukan? Dia ikat bom bunuh diri di badannya. Dia berangkat ke Jakarta, dia berangkat ke wilayah damai, dia ledakkan bom di gereja. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ada orang ngaku jihad, meledakkan bom bunuh diri di gereja di wilayah damai. Jawab yang kompak, itu jihad atau jahat? Kurang keras, jihad atau jahat? Kurang kencang, jihad atau jahat? Itu yang seperti itu kalau mati syahid atau mati syahid? Mati syahid atau mati syahid? Syahid atau mati syahid? Ada pemahaman seperti itu, saudara. Dia telah mentah-mentah, dia pukul rata semuanya, dianggap semua objek jihad. Akhirnya seenaknya ngebom sana, ngebom sini, meledakkan sana, meledakkan sini, bunuh sana, bunuh sini, saudara. Ini kanan, ini pemahaman radikal, ini pemahaman ekstremis, ini pemahaman tidak moderat, ini pemahaman keluar dari Ahlus Sunnah. Tapi di sisi lain 180 derajat berbeda, yaitu ekstrem kiri, saudara, yang tidak kalah bahayanya, ibadah Allah. Bagaimana ekstrem kiri di dalam memahami jihad, saudara? Para kaum liberal apa mereka katakan? Oh, udah nggak usah lagi bicara soal jihad, itu sudah nggak zaman, sudah tidak relevan, hapus saja. Itu jihad dulu zaman Nabi masih suka perang, zaman sekarang udah bukan zaman ngejihad-jihad lagi, hapus saja. Ini pemahaman liberal seperti ini, saudara. Bahkan adalah salah seorang saudara saya, Bapak Ibu sekalian, jadi pengurus di salah satu madrasah terkenal di Jakarta.
didatangi oleh oknum pejabat, saudara. Ditanya, Ustaz, ini di sekolah madrasah antum ada pelajaran fikih nggak, Ustaz? Kata Ustaznya, ya ada pelajaran fikih, madrasah namanya. Di pelajaran fikih ada pembahasan tentang jihad nggak, Ustaz? Kata Ustaz tadi, ya ada. Karena fikih itu kalau lengkap awal akhir pasti ada bab jihad. Kecuali kalau hanya ibadah. Kalau lengkap kita fikih awal akhir, ya ada bab jihad, ada. Apa kata oknum tadi, saudara? Ustaz, udahlah Ustaz, hapus saja. Nggak usah ngajarkan tentang hukum jihad lagi, Ustaz. Itu udah nggak relevan, itu udah nggak cocok, itu udah bukan zamannya, Ustaz. Hapus saja, nggak usah bahas-bahas begitu lagi, Ustaz. Nanti sekolah Ustaz dituduh radikal, nanti sekolah Ustaz dituduh ekstremis, nanti sekolah Ustaz dituduh teroris. Hapus saja. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Menghapus sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, jahat atau tidak? Jahat. Orang kencang jahat atau tidak? Orang keras jahat atau tidak? Jahat. Sudah, ini ada. Ini ekstrim kiri, ini liberal, ini sekuleris, ini tidak moderat, ini keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana parantos ngantos. Alhamdulillah. Tadi bicara soal jihad, ada ekstrim kanan, kaum radikal yang terlalu berlebihan. Ada ekstrim kiri, kaum liberal yang ngawur. Saya nggak mau ngapus syariat, tapi di tengah-tengah ada pemahaman wasatiyah. Ada pemahaman moderat, yaitu pemahaman ahlus sunnah. Bagaimana ahlus sunnah wal jamaah memahami jihad, saudara? Bagi ahlus sunnah wal jamaah jelas yang namanya jihad itu ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Nabi. Mati ila yaumil qiyamah, akan terus berlaku sampai hari kiamat, saudara. Nggak ada yang boleh ngapus jihad. Nggak peduli siapapun dia, mau profesor, mau doktor, mau habib, mau ustaz, mau kiai, mau pejabat, mau presiden sekalipun tidak berhak untuk menghapus syariat Allah, saudara. Takbir. Itu pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Yang namanya syariat sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, nggak bisa dihapus oleh siapapun. Itu namanya jihad, saudara. Tapi ahlus sunnah wal jamaah ada tapinya, nggak berhenti sampai di situ. Jihad memang masih berlaku sampai hari kiamat, tapi ada akhlaknya, ada hukum-hukumnya, ada syarat-syaratnya, ada tata caranya, ada adab-adabnya. Sebagaimana sholat, andai ada orang sholat, sholatnya nggak memenuhi syarat, syarat sholatnya nggak terpenuhi, rukun-rukunnya kurang. Saya mau tanya, sholatnya dapat pahala atau dapat dosa? Dapat pahala atau dapat dosa? Sholat nggak ada terpenuhi rukun, syarat, hukumnya, maka bisa dapat dosa, bukan dapat pahala, saudara. Begitu pula jihad. Jihad memang syariat, tidak bisa dihapus, tapi ada adabnya, ada syaratnya, ada akhlaknya, ada hukumnya. Manakala seseorang ngaku jihad tapi mengabaikan adab, akhlak, hukum, syarat, maka jihadnya bisa berubah menjadi jahat, saudara. Naudzubillah min. Ada apa di antara contoh-contoh adab akhlak jihad? Saya kasih contoh. Satu, di antara adab akhlak syarat hukum jihad. Satu, perhatikan baik-baik orang Tasik, yang sangat penting, saudara. Nggak ada yang namanya jihad ngebunuh sesama muslim, saudara. Nggak ada. Kalau ada orang ngaku jihad tapi yang dibunuh sama-sama muslim, sama-sama orang bersyahadat, maka itu namanya bukan jihad tapi jahat, saudara. Betul? Betul. Seperti yang dilakukan ISIS di Timur Tengah. ISIS mencoreng nama baik Islam, ngakunya jihad, tapi apa yang mereka lakukan, saudara? Kemana-mana mereka kafirkan orang Islam, dihalalkan darahnya, mereka bom, mereka lantai. Bahkan apa yang mereka lakukan, makam-makam para nabi dibom oleh ISIS, saudara. Bahkan makam-makam para wali, diantaranya Imam Nawawi, ulama besar,
pengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Minhajul Talibin, pengarang Raudatul Talibin, pengarang Majmu' Syarah Muhadzab, pengarang Syarah Sahih Muslim, pengarang saudara kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Al-Imamun Nawawi, binawa wali besar kutub pada zamannya saudara, makamnya dibom oleh ISIS. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira ngaku jihad, tapi kerjaannya ngebunuh muslim, biadab atau bidah? Jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Makanya saudara, jangankan ngebantai umat Islam, jangankan menumpahkan darah banyak umat Islam. Di hadis Nabi SAW bersabda, pegang teguh sabda Nabi saudara. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, man a'ana ala qatli akhi walau bisyitri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhatihi aysun min rahmatillah. Na'udzubillah min dalik. Kata Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, man a'ana ala qatli akhi, siapa orang yang membantu membunuh saudaranya sesama muslim, dia ngebantu ngebunuh saudaranya. Membantu dengan apa Habib? Dengan golok? Bukan. Membantu dengan apa? Dengan pedang? Bukan. Membantu dengan pistol? Bukan. Kata Nabi, walau bisyitri kalimah, walaupun membantunya hanya dengan separuh kata. Maksudnya ngebantu dengan separuh kata apa Habib? Saya kasih contoh. Andai ada orang namanya Mehmet, ada nggak Mehmet di sini? Kebetulan minta maaf. Minta maaf Met ya, minta maaf Met. Andai ada orang namanya Mehmet, lagi dikejar-kejar sama preman mau dibunuh. Nggak tahu, mungkin gara-gara judi online kali saudara. Dikejar-kejar sama preman mau dibunuh. Begitu dikejar-kejar sama preman dia lari. Premannya ketinggalan. Mehmet mau ngumpet, sebelum ngumpet berpapasan sama Mamat saudara. Ini kebetulan Mehmet sama Mamat lagi ada masalah. Mamat memang sakit hati sama Mehmet gara-gara ketika Mamat pengen ngelamar anak tetangga sebelah ditikung sama Mehmet saudara. Singkat cerita, ngumpetlah Mehmet. Perhatikan dulu, sabar. Sabar Met. Ngumpetlah si Mehmet saudara. Begitu si Mehmet ngumpet, datang ini preman ketemu sama Mamat. Preman nanya sama Mamat, Mat, lihat Mehmet apa kagak? Si Mamat dengan santai jawab, kamu nanya. Mamat yang dibunuh saudara. Nggak begitu jawabnya. Karena Mamat sentimen sama Mehmet, akhirnya Mamat jawabnya nggak banyak kata. Mamat cuma jawab tuh, nggak nunjuk pakai tangan, nunjuk pakai bibir tuh. Saya mau tanya, tuh satu kata atau setengah kata? Satu kata atau setengah kata? Setengah. Kalau satu katanya di situ dan pakai jari di situ, ini enggak. Tuh setengah kata saudara. Cuma gara-gara setengah kata itu preman menemukan Mehmet, dibunuh saudara, mati si Mehmet. Apa kata Nabi SAW? Man a'ana ala qatli akhi walau bisyitri kalimah, barang siapa yang membantu ngebunuh saudaranya sesama muslim walaupun hanya dengan setengah kata, laqiyallaha, nanti dia menghadap Allah di hari kiamat, maktubun fi jabhatihi aysun min rahmatillah, tertulis di keningnya putus asa dari rahmat Allah saudara. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Itu baru ngebantu setengah kata. Bagaimana kalau yang ikut ngebunuh? Bagaimana itu baru satu yang ngebunuh? Bagaimana kalau yang dibunuh 6 syuhada? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau nggak tobat, celaka dunia akhirat saudara. Masya Allah, nggak main-main
Bahkan dalam hadis lain, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idal taqal muslimani bisayfayhima." Hati-hati, perhatikan baik-baik, jangan ada yang bicara saya sedang baca sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima." Kalau orang muslim ketemu dengan sesama muslim, bisayfayhima, dua-duanya sama-sama bawa pedang, duel, padahal muslim sama muslim, sama-sama umatnya Nabi, ketemu dengan pedang, duel. Apa kata Nabi? Kalau salah satunya mati, maka al-qatil wal maqtul finnar, baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Saudara, naudzubillah nih. Habib, kalau yang membunuh di neraka wajar, tapi kalau yang terbunuh kok di neraka juga, Habib? Tapi wah, Habib, yang terbunuh di neraka juga. Kalau yang membunuh di neraka wajar atau tidak? Nah, kok yang terbunuh di neraka juga? Sahabat pun nanya kepada Rasulullah, saudara. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, hadal qatil famal balul maqtul." Ya Rasulullah, ini kalau yang membunuh wajar di neraka, famal balul maqtul, bagaimana mungkin yang terbunuh juga masuk neraka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Li'annahu harisun ala qatli akhi." Ya, karena dia berambisi untuk bunuh saudaranya, saudara. Sebetulnya dia pengen ngebunuh, hanya saja apes, kebunuh duluan. Kalau dia nggak kebunuh duluan, kira-kira dia membunuh atau tidak? Membunuh, lagi duel, saudara. Kalau nggak dia yang membunuh, makanya kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Apapun alasannya, selama tidak dibenarkan oleh syariat, mau alasan karena suku, alasan karena kelompok, alasan karena fanatisme, alasan karena emosi, tapi orang berduel membunuh sesama muslim, dua-duanya di neraka, saudara. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Saya bicara ini tentang orang duel ya, saya nggak bicara tentang bela diri. Kalau bela diri hukumnya lain, dalam fikih disebut daf'us sa'il, daf'us siyar. Daf'us sa'il itu bela diri, hadisnya lain lagi. Kata Nabi SAW, "Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid." Andai ada orang bapak ibu malam-malam di tengah jalan, na'udzubillah min dzalik, tahu-tahu dibegal. Ketika dibegal dia bela diri, dia ngelawan, duel, itu namanya bela diri, saudara. Maka yang seperti itu kalau tahu-tahu dia mati, maka kata Nabi dia matinya dalam keadaan syahid, saudara. Tapi betul-betul bela diri, bukan pura-pura bela diri kayak Sambo, saudara. Habis ngebunuh, dia rekayasa, dia tembakin itu peluru ke tembok seolah-olah ada tembak menembak. Padahal rekayasa dusta. Kita teh namina bagong, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu namanya pura-pura, penipuan itu, saudara. Hati-hati, saudara, bahaya itu namanya. Benar-benar bela diri. Kalau betul-betul bela diri, itu dibenarkan oleh syariat, saudara. Tapi selain itu, saudara, selain karena ada sebab yang dibenarkan syariat, haram kita menumpahkan darah sesama muslim, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Berarti jawab yang keempat, darah muslim terhormat atau tidak? Kurang kencang, darah muslim terhormat atau tidak? Apa boleh menumpahkan darah muslim? Apa boleh menumpahkan darah muslim? Kalau begitu yang ngaku jihad tapi membunuh orang-orang Islam, jawab yang kompak, eta namina jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Takbir. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Habib yang tadi Habib sebutkan kan orang muslim. Terus kalau orang kafir bagaimana deh? Apa boleh dibunuh semua orang kafir? Tunggu dulu, saudara. Di dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, kafir itu ada 4 kategori, saudara. Ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man.
Apa maksudnya kafir harbi? Kafir harbi ini adalah kafir yang memerangi kita, saudara, yang menjajah kita, yang memerangi kita. Itu namanya kafir harbi, saudara. Ini yang boleh diperangi, saudara. Ini yang merupakan objek jihad. Makanya dulu para ulama-ulama kita, ketika Belanda menjajah, ketika Jepang menjajah, ketika Portugis menjajah, apa yang mereka lakukan? Mereka angkat senjata, mereka gerilya, mereka perang, karena lawannya jelas, kafir-kafir harbi yang memerangi umat Islam. Kiai Haji Nur Ali di Bekasi, saudara, itu ngajak umat Islam Bekasi, Jakarta, semuanya perang gerilya lawan Belanda di bawah komando beliau, saudara. Di asli di Jawa Timur ada Kiai Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan Inggris dan Belanda, saudara. Luar biasa, lawannya jelas, kafir harbi. Itu baru namanya jihad. Di Israel, Palestina, orang Israel terus-terusan membunuh rakyat Palestina, saudara. Mereka bunuh orang-orang Gaza, saudara. Mereka jajah Palestina, mereka mau rebut Masjid Al-Aqsa. Akhirnya apa yang dilakukan? Para mujahidin, Hamas dan mujahidin lainnya, mereka lakukan perlawanan. Mereka perang melawan Israel yang memerangi umat Islam. Kafir harbi. Itu baru namanya jihad. Lawannya jelas. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang pertama, jenis kafir itu kafir harbi, saudara. Kalau datang kafir harbi, ingin memerangi kita, ingin menjajah kita dari bangsa asing dan asing, ingin perangi kita, saudara. Umat Islam tidak boleh diam, wajib untuk melawan, mempertahankan bangsa dan akidahnya, saudara. Takbir, takbir. Itu kafir harbi. Tapi ada sisanya, selain kafir harbi ada yang namanya kafir dhimmi, saudara. Ada namanya kafir mu'ahad, ada namanya kafir mustakman. Simpulannya, makna sederhananya, saya nggak sebutkan makna dengan makna fikih terlalu panjang. Makna sederhananya, kafir harbi ini yang diperangi oleh umat Islam dan memerangi umat Islam. Sisanya kafir mu'ahad, mustakman, dan kafir dhimmi adalah kafir-kafir yang tidak memerangi umat Islam, yang tidak dalam keadaan perang dengan umat Islam, yang hubungannya baik dengan umat Islam. Maka seperti mereka, apa boleh dibunuh, saudara? Apa boleh kita rampas hartanya? Haram, saudara. Diancam oleh Nabi. Man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Siapa yang mengganggu kafir dhimmi, kata Nabi, maka aku musuhi nanti dia di hari kiamat, saudara. Orang kafir, tapi nggak merangin kita, sebangsa setanah air dengan kita, hubungannya baik-baik dengan kita, nggak boleh kita ganggu mereka, saudara. Ya, urusan akidah nggak boleh kita campur aduk. Lakum dinukum, tapi nggak boleh juga kita ganggu mereka, nggak boleh. Jangankan dalam keadaan damai, saudara, dalam keadaan perang sekalipun. Apa pesan Nabi SAW ketika ingin perang Mu'tah? Para sahabat ingin berangkat perang besar, perang Mu'tah, dikumpulkan oleh Nabi, saudara, dikasih pesan oleh Nabi. Apa kita punya Nabi pesan kepada mereka? Kata Rasulullah SAW, nanti kalau kalian perang, kalian ketemu dengan orang-orang kafir, kalau ada anak kecil, jangan ganggu mereka, kata Nabi, saudara. Ini dalam keadaan perang, anak kecil jangan diganggu, kata Rasulullah. Perempuan-perempuan jangan diganggu, kata Rasulullah. Kalau ada orang tua, orang jompo, jangan diganggu, kata Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, kalau nanti kalian perang lawan mereka, mereka punya tanaman, jangan rusak tanamannya sebisa mungkin, kata Rasulullah, saudara. Bahkan apa pesan Nabi, saudara? Kalau kalian perang dengan mereka, mereka ada rumah ibadah, jangan hancurkan rumah ibadahnya. Masya Allah. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan, Naha sallallahu alaihi wasallam anit tamthil. Rasulullah melarang. Rasulullah melarang kita untuk tamthil. Apa artinya tamthil? Mutilasi. Nggak boleh di dalam Islam. Kalau udah perang, kemudian musuh mati, selesai. Jangan begitu musuh mati, dicincang-cincang, dipotong-potong, di blender, dijadiin sarden, saudara.
nggak boleh, haram. Nabi melarang tampil, mutilasi, memotong-motong musuh, walaupun dalam keadaan jihad. Kira-kira jelas atau tidak? Kalau begitu jihad yang diajarkan oleh Nabi indah atau tidak? Bagus atau tidak? Akhlak atau tidak? Makanya saya mau tanya, kalau begitu, kalau tahu-tahu besok-besok ada orang di Jawa Barat, wilayah damai, tahu-tahu dia berangkat ke Bandung, dia ikat badannya dengan bom bunuh diri, saudara, tahu-tahu dia ledakan dirinya di depan gereja atas nama jihad, mengatasnamakan jihad. Saya mau tanya, eta namina jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Kalau mati sahid atau mati sangit? Sahid atau sangit? Takbir. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu, saudara, dari yang saya jelaskan tadi menjadi jelas bahwasanya karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah itu moderat. Karakternya apa? Wasatiyah, moderat, di tengah-tengah, adil, saudara. Tidak ekstrem kanan seperti kaum radikal yang memukul rata, semuanya bisa dibantai, bisa dibunuh. Tidak pula seperti ekstrem kiri yang seenaknya merubah-rubah syariat, saudara. Ahlus Sunnah jelas. Atau di tengah-tengah soal jihad, jihad tidak bisa dihapus sampai yaumil qiyamah. Hanya saja ada aturannya, ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, saudara, kenapa saya panjang lebar bahas ini? Ini saya kasih contoh satu aja, sebetulnya banyak sekali contoh kemoderatan Islam, saudara. Saya kasih contoh satu saja, kalau mau dibahas banyak, tapi dengan satu ini, kenapa malam hari ini saya bahas ini, saudara? Kenapa malam hari ini saya bahas pembahasan ini, saudara? Karena belakangan Bapak Ibu sekalian lagi rame di mana-mana, diwacanakan, dijadikan program nasional dengan anggaran yang miliaran, tidak main-main, saudara. Apa programnya? Program moderasi beragama, saudara. Apa artinya moderasi beragama, Habib? Moderasi beragama di sini artinya adalah memoderatkan, bukan memodernkan. Memoderatkan pemahaman beragama. Pemahaman beragama yang dianggap tidak moderat, maka dimoderatkan, saudara. Ini program saat ini dibahas di kampus-kampus, dibahas di sekolah-sekolah, dimasukkan ke pesantren-pesantren, dimasukkan ke instansi-instansi pemerintahan, bahkan sempat diaplikasikan dalam bentuk, saudara, itu yang namanya kemeja ASN. Daripada satu kementerian, kemejanya berisi rumah ibadah beberapa agama gambarnya, saudara. Nggak main-main ini program, saudara. Program moderasi beragama, memoderatkan pemahaman beragama. Bagaimana sikap kita, saudara? Sebetulnya kalau bicara soal memoderatkan pemahaman beragama, kita ini Islam di Indonesia sudah mayoritas Ahlus Sunnah. Kalau sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka otomatis sudah moderat, saudara. Betul? Betul? Otomatis sudah wasatiyah, saudara. Dengan segala kelembutan dan ketegasan yang ada di dalamnya, dengan segala kesantunan, kekerasan yang ada di dalamnya. Karena lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya, tegas pada tempatnya, santun pada tempatnya, itu sudah benar, itu sudah moderat, saudara. Saya kasih contoh. Kita ini diajarkan di dalam Islam, urusan agama nggak boleh campur aduk. Napun didukung, nggak boleh campur aduk akidah, nggak boleh campur aduk ibadah. Inna dina indallahil, agama di sisi Allah yang benar hanya selain Islam. Benar atau tidak? Selain Islam masuk surga atau neraka? Surga atau neraka? Itu harga mati, saudara. Itu urusan agama. Tapi kalau urusan kemanusiaan, urusan sosial, ada musibah, ada bencana, lalu ada orang yang kesusahan, ada orang yang kesulitan, apapun agamanya, dari kelompok manapun dia, bantu, tolong, jangan lihat apa agamanya, saudara. Masya Allah, ini ajaran Islam. Saya mau tanya, ajaran seperti ini indah atau tidak? Bagus atau tidak? Alhamdulillah. Lembut
saudara. Ini moderat, lembut pada tempatnya. Tapi di sisi lain, ada kalanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini tegas pada tempatnya, keras pada tempatnya. Saya kasih contoh. Di dalam Islam, kalau ada orang terbukti melakukan pembunuhan berencana, bunuh berencana, qasad, amdan, maka hukumannya hukuman apa? Hukuman mati, saudara. Itu di dalam Islam. Orang terbukti membunuh berencana, hukuman mati. Kecuali kalau keluarganya minta turun menjadi denda, bisa jadi denda. Kalau minta turun keluarganya memaafkan, bisa dimaafkan. Tapi aslinya hukumannya hukuman mati, saudara. Nah, andai kata ada orang terbukti membunuh berencana, diputuskan oleh pengadilan, dia bersalah, terbukti melakukan pembunuhan berencana, maka dalam hukuman Islam dia dihukum mati, saudara. Saya mau tanya, jawabkan jujur, orang Tasik. Hukuman mati keras atau tidak? Keras. Hukuman mati keras atau tidak? Keras, saudara. Tapi hukuman mati buat pembunuh tepat atau tidak? Bijak atau tidak? Kenapa tepat bijak sudah pada tempatnya? Sebab yang pertama menimbulkan efek jerah, orang lain jadi nggak berani ngebunuh, saudara. Yang kedua, menghilangkan rasa dendam karena nyawa dibayar dengan nyawa. Artinya apa? Walaupun ini keras, tapi ini moderat. Ini sudah pada tempatnya, keras pada tempatnya, tegas pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Itu moderat, saudara. Itulah Ahlussunnah. Makanya kembali ke pembahasan tadi. Kalau kita bicara soal moderasi beragama, memoderatkan pemahaman beragama, bagaimana sikap kita? Satu, andai kata yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah mengajarkan Islam yang moderat, yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikal, tidak liberal, maka saudara, kita umat Islam di Indonesia sudah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga tidak perlu dimoderasikan lagi karena kita sudah moderat, saudara. Betul? Betul. Itu kalau demikian. Tapi andai kata yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah menganggap apa-apa yang tidak moderat harus dihapus. Seenaknya dia menghapus syariat gara-gara dianggap tidak moderat. Contoh, ada sebagian yang mengatakan kalau nggak mau mengucapkan selamat Natal atau mengharamkan ucapan selamat Natal bagi orang Islam, itu dianggap tidak moderat, dianggap intoleran. Padahal saudara, 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengharamkan ucapan selamat Natal bagi orang Islam, saudara. Walaupun ada ulama-ulama kontemporer, saya nggak peduli, saudara. Tapi 4 madhab mengharamkan. Kalau 4 madhab mengharamkan, tahu-tahu ada yang mengatakan, oh itu yang mengharamkan ucapan selamat Natal itu tidak moderat, itu saudara. Kalau ada yang mengatakan orang yang mengharamkan milih pemimpin kafir itu tidak moderat, itu intoleran. Kalau ada yang mengatakan orang yang memperjuangkan penegakan syariat Islam supaya ditegakkan masuk ke undang-undang itu intoleran, itu tidak moderat. Saudara, kalau yang dimaksud dengan moderasi seperti ini, maka jelas saudara, ini namanya bukan moderasi, tapi ini namanya liberalisasi, meliberalkan umat Islam di Indonesia, saudara. Saya mau tanya masyarakat Tasik, kalau Indonesia mau diliberalkan, dijauhkan dari Allah, saya mau tanya, terima atau tidak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Kalau Indonesia mau diliberalkan, terima atau tolak? Terima atau tolak? Lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Hati-hati, saudara, jangan coba-coba meliberalkan Indonesia, saudara. Karena Indonesia adalah negara Ahlussunnah wal Jamaah, saudara. Jangan coba-coba meliberalkan Indonesia, jangan coba-coba meradikalkan Indonesia, jangan coba-coba mensekulerkan Indonesia, dan jangan coba-coba mengkomuniskan Indonesia, saudara. Indonesia bukan negara komunis, Indonesia bukan negara liberal, Indonesia bukan negara teroris, Indonesia bukan juga negara sekuler, Indonesia adalah negara Ahlussunnah. Makanya kami nggak akan berhenti, saudara. Kami para habaib, para ulama, para kiai, para santri tidak
akan berhenti memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di NKRI, saudara. Tidak peduli apapun yang terjadi, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbayana, tidak akan mundur untuk terus perjuangkan Islam, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak. Siap jaga Indonesia? Siap perjuangkan Islam di Indonesia? Siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap perjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya mau tanya, kalau begitu program moderasi terima atau tolak? Orang kencang terima atau tolak? Orang keras terima atau tolak? Program liberalisasi melibatkan Indonesia terima atau tolak? Siap jaga Indonesia? Siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Takbir! Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas atau tidak? Saya anak parantos nartos. Alhamdulillah. Itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini yang pertama, saudara. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, saudara. Yang kedua, saat ini kita 1,5 miliar umat Islam di dunia sedang disakiti perasaannya dengan pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia, saudara. Bu, ini ibu-ibu banyak tapi yang jawab cuma 10 orang, jangan-jangan sisanya kuntilanak. Bu, damang bu, tahu Swedia? Garut belok kanan, Swedia Eropa. Ada orang namanya Rasmus Paludan, namanya orang enak, saudara. Rasmus Paludan, dia membakar Al-Quran di Swedia dengan sengaja, terang-terangan dipertontonkan dia bakar Al-Quran dalam rangka menghina dan merendahkan Al-Quran, saudara. Dan nggak sampai di situ, perhatikan baik-baik, nggak sampai di situ, saudara. Penghinaan terhadap Al-Quran juga terjadi di Belanda dan Denmark, saudara. Saya mau tanya, penghinaan terhadap Al-Quran, umat Islam rela atau tidak? Ridho atau tidak? Marah atau tidak? Kalau nggak marah, Al-Qurannya dihina, Al-Qurannya dibakar, maka ganti saja pakaian menjadi kain kafan, saudara. Betul? Betul? Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi terkait pembakaran Al-Quran ini. Yang pertama, saudara, terkait pembakaran Al-Quran ini, banyak orang Barat yang membela dengan alasan, saudara, ini adalah kebebasan berekspresi, saudara. Saya di sini melihat Barat ini punya standar ganda. Standar ganda itu bahasa halusnya, bahasa sedangnya muka dua, bahasa kerasnya munafik, saudara. Kenapa saya katakan Barat munafik, saudara? Karena mereka selalu bicara tentang respect, bicara tentang menghormati, bicara tentang anti rasis, bicara tentang anti diskriminasi, tidak menyudutkan. Karena itu mereka Barat, kalau LGBT lagi diserang, tahu LGBT? Terong makan terong, laki sama laki, homo, perempuan sama perempuan, lesbi, itu LGBT pun. Di Barat itu bu, dibolehkan, didukung. Bahkan di sebagian negara di Barat, LGBT itu kalau laki nikah sama laki dapat buku nikah, bu. Saya kadang nggak bisa ngebayangin. Ya kalau di Garut, di Tasik kan enak ya. Habis nikah, foto laki perempuan, pakai buku nikah, bagus atau tidak? Lah ini di Barat, laki sama laki nikah dapat buku nikah, foto, jenggot sama jenggot. Yeay, bagong. Betul, betul. Yang saya tahu binatang yang suka sama jenis itu bagong, saudara. Binatang yang suka sama jenis itu bagong, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini sama kayak binatang suka sama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan, saudara.
Masya Allah. Saudara, di barat bu, kalau ada yang menolak LGBT, rame-rame barat protes. Kemarin Piala Dunia di Qatar dengan tegas melarang ada bendera pelangi yang merupakan simbol LGBT. Bendera pelangi nggak boleh masuk ke stadion di Qatar kemarin, saudara. Kaptennya nggak boleh pakai ban pelangi. Kalau kapten pakai ban pelangi kampanye LGBT, langsung dapat kartu kuning di awal pertandingan, saudara. Apa yang terjadi akhirnya? Itu negara-negara barat protes. Jerman protes, saudara. Terus apalagi yang protes? Belgia protes, Prancis protes. Negara-negara barat nggak terima, saudara. Kalau ada orang yang bakar bendera LGBT sebagai bentuk penolakan terhadap LGBT, apa yang dilakukan oleh negara barat? Mereka marah-marah, mereka teriak, mereka katakan, saudara, oh ini LGBT fobia, ini homofobia, ini diskriminasi, ini anti hak asasi manusia. Masya Allah. Begitu ada yang bakar bendera Israel, apa mereka katakan? Oh ini Yahudi fobia, ini anti Yahudi. Tapi begitu ada yang bakar Al-Quran, begitu ada yang hinakan Islam, apa mereka katakan? Ini kebebasan berekspresi. Unyil. Saya mau tanya jawab yang keempat. Kalau seperti ini berarti munafik atau tidak? Orang kencang munafik atau tidak? Muka dua atau tidak? Sudah di barat, saudara. Satu. Kejadian ini mempertontonkan wajah barat yang sesungguhnya, saudara. Tapi hati ada LGBT, jangan-jangan itu. Sabar, sedikit LGBT nanti dapatnya. Lanjut jangan. Takbir. Yang kedua, saudara, yang saya ingin garis bawahi terkait daripada pembakaran ini. Yang kedua, saudara, saya melihat yang dilakukan oleh Rasmus Paludan di Swedia, yang juga terjadi di Denmark dan di Belanda, pembakaran Al-Quran, penghinaan terhadap Al-Quran, tidak lain dan tidak bukan adalah rasa kekhawatiran, rasa takut dari kelompok Islamofobia. Islamofobia itu kelompok anti-Islam, alergi terhadap na'udzubillah min. Kelompok Islamofobia di Eropa, Rasmus Paludan dan kawan-kawan, mereka takut, mereka khawatir. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saat ini semakin hari jumlah muslim di Eropa semakin banyak, saudara. Alhamdulillah, luar biasa. Jumlah muslim di Eropa semakin banyak. Di Inggris, di Prancis, di Belanda, di berbagai negara-negara Eropa, jumlah muslim terus bertambah, saudara. Alhamdulillah. Bahkan berapa banyak rumah-rumah ibadah agama di luar Islam, karena sudah kosong, tidak ada jamaatnya, rumah ibadah tersebut dijual, akhirnya dibeli oleh orang Islam untuk dijadikan masjid, karena umat Islam jumlahnya terus bertambah, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka takut, gelisah mereka lihat ini, saudara. Makanya mereka bakar Al-Quran untuk menunjukkan seolah-olah Al-Quran ini kitab yang layak dihinakan, layak dibakar. Padahal saya melihat yang terjadi di Eropa saat ini, bertambahnya umat Islam di Eropa, bahkan sebagian memprediksi, saudara, ke depan, masa depan Eropa akan menjadi masa depan Islam, saudara. Nah, main-main, saudara. Saya jadi teringat satu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan naharu wa la yatrukullahu baita madarin wa la wabarin illa adkhalahu Allah hadzal din bi'izzi azizin aw bidhilli dalilin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh, kata Rasulullah, perkara ini, agama ini akan sampai kepada semua titik yang disampai dan dijangkau oleh siang dan malam, saudara. Di mana siang dan malam sampai, di situ agama Islam akan sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, wala yatrukullahu baita wabarin wala madarin. Tidak akan Allah meninggalkan satupun rumah, baik rumah dari tanah, saudara, atau rumah
dari batu atau rumah dari lainnya, tidak ada satu rumah pun kecuali adkhalahullahu hadatin, Allah masukkan ke dalam rumah tersebut agama ini, agama Islam akan sampai ke rumah tersebut bi'izzi azizin, dengan kemuliaan orang yang mulia menerima Islam ketika datang padanya, ubidilli dalilin, atau kehinaan orang yang hina ketika menolak Islam ketika sampai kepadanya. Saudara, Allahu Akbar. Ini sabda Nabi, saudara. Makanya mereka pengen membakar Al-Quran, mereka berusaha ingin menampilkan wajah yang buruk tentang Islam, tapi sebaliknya Allah terus kembangkan Islam di Eropa, saudara. Allah terus kembangkan dakwah Islam, semakin dihina Islam, semakin direndahkan Islam, semakin banyak yang belajar tentang Islam, semakin banyak yang masuk Islam di Eropa. Makanya saudara, Allah berfirman dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk padamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan lisan-lisan mereka, dengan statement-statement mereka, dengan pernyataan-pernyataan mereka. Mereka ingin padamkan cahaya Allah, wallahu mutimmu nurih, tapi Allah yang akan sempurnakan cahayanya. Maka demi Allah, saya yakin saudara, demi Allah, hari ini satu Al-Quran dibakar di Eropa, maka besok puluhan juta Al-Quran akan masuk ke dalam rumah-rumah orang Eropa, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya, siap terus dakwahkan Islam? Yang siap terus dakwahkan Islam? Siap terus sebarkan Islam? Siap terus perjuangkan Islam? Takbir. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saudara. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saudara, ibadallah, kemarin kami di Jakarta aksi besar-besaran, demonstrasi besar-besaran di depan kedutaan besar Swedia, Denmark, dan Belanda, saudara. Kami menyampaikan protes atas nama umat Islam Indonesia atas pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia, saudara. Akhirnya ketika aksi, kami dipertemukan, delegasi kami, utusan kami dipertemukan dengan wakil duta besar Swedia. Begitu kita ketemu wakil duta besar Swedia, utusan kami menyampaikan protes, inkar dengan keras akan pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia, saudara. Duta besar Swedia mengatakan wakilnya bahwasanya kami pemerintah Swedia juga mengecam perbuatan tersebut. Kami jawab lagi, kalau cuma mengecam doang, nggak perlu pemerintah Swedia, orang Tasik juga bisa, saudara. Betul atau tidak? Itu pemerintah, jangan cuma ngecam. Kalau ngecam doang nggak perlu pemerintah Swedia, orang Tasik cukup, Haji Latif juga cukup kalau ngecam doang, nggak perlu pemerintah Swedia. Nanti pemerintah, kita minta satu, larang jangan sampai itu terjadi lagi di Swedia. Betul? Betul? Larang, jangan dibiarkan, apalagi difasilitasi, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita minta, apa yang kita minta, saudara, bahwasanya pemerintah Swedia wajib untuk menghukum orang tersebut dengan hukum yang seberat-beratnya, saudara, karena dia sudah melukai 1,5 miliar umat Islam yang ada di dunia, saudara. Saya mau tanya, tuntutan kita supaya dilarang dan dihukum, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Karenanya, saudara, kami sampaikan kepada kedutaan besar Swedia, kalau sampai pemerintah Swedia nggak ada itikat baik, itu penista agama terus bisa seenaknya melakukan penistaan terhadap Al-Quran, pembakaran terhadap Al-Quran. Kalau pemerintah Swedia tidak menghukum, maka kemarin kami turun ribuan, maka besok kami umat Islam akan turun lagi di Jakarta untuk demo besar-besaran menuntut supaya Swedia dubesnya diusir dari Indonesia. Setuju? Setuju? Kita nggak butuh berteman dengan negara yang membiarkan penista agama, betul? Kita nggak butuh bersahabat Indonesia dengan negara yang membiarkan penghinaan terhadap Al-Quran, betul? Betul? Maka saya mau tanya, jawab yang kompak sekali lagi, kira-kira orang Tasik Al-Quran dihina rela atau tidak? Rela atau tidak? Siap bela Al-Quran, siap perjuangkan Al-Quran, siap mati untuk Al-Quran, siap mati untuk Al-Quran. Saudara, hari ini kita bela Al-Quran, besok di kuburan Al-Quran yang akan bela kita, saudara. Hari ini kita bela Al-Quran,
besok di akhirat Al-Quran yang akan bela kita, saudara. Hari ini kita bela Al-Quran, besok di hadapan Allah Al-Quran yang akan menjadi saksi membela kita di yaumil qiyamah. Karenanya kami para habaib, para alim ulama, para santri, pesantren-pesantren, ormas-ormas Islam tidak akan ridho Al-Quran dihinakan. Kami nggak peduli yang kami hadapi, mau Eropa ke, mau Amerika ke, mau planet Mars sekalipun, saudara. Kalau menghina Al-Quran akan kami lawan. Kami tidak takut, saudara. Kaki dari kepala, kepala dari kaki, mati bersimpah tidak akan mundur untuk terus menjaga Al-Quran, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Maka terakhir sebagai penutup, mari sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya, sama-sama keluarkan suaranya, kita baca sholawat Badar, nanti dilanjutkan dengan sholawat-sholawat yang lainnya. Terakhir kita tutup dengan mars aksi bela Islam sebagai penyemangat kita di dalam membela Al-Quran. Insya semua tetap duduk, semua tetap tertib, jangan ada yang bergerak dari tempatnya. Hadrah ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal, kecuali kalau saya minta nanti backing vokal ikut semuanya. Semua siap goncangkan tasik dengan sholawat. Salatullah salamullah semua ala yasin habibillah. Salatullah salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatullah. Angkat tangan minta sama Allah semuanya. Tawassalna bil bismillah wa bil hadi Allah. Tawassalna ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah alaihi. Ilahi salim al-ummah min al-afat Allah Allah. Ilahi salim al-ummah min al-afat wa min hammin wa min ghammah bi ahlil ya Allah. Salatullah wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sama-sama semua. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Allah wa ballighna Ramadan wa hassin lana salatullah. Sama-sama semua. Allahumma, keluarkan suaranya. Allah Allah Allahumma fi Rajab Allah wa ballighna Ramadan
وحسن مقاصدنا صلاة الله الله صلاة الله ya Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami. Satukan sama-sama semua. Al-Quran imam pedoman petunjuk, satukan tangan semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua tangannya takbir. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam, kurang kompak. Al-Quran pedoman, kurang kencang. Al-Quran petunjuk kami. Satukan. Lebih keras lagi. Al-Quran imam, Allah Allah. Al-Quran pedoman petunjuk, satukan semuanya. Aksi bela, angkat tangan kepalkan semuanya. Aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, semua angkat tangannya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tunjukkan kepala, minta dalam hati masing-masing hajatnya. Semua insya Allah Allah kabulkan malam hari ini. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين واقض لنا حاجات ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولأحبابنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا أرحم الراحمين. ثم إلى والدك رحمهم والعطس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta guru kita yang ada yang bergerak dulu, kita minta guru kita Kiai Haji Endang Abdul Khalik untuk membaca doa penutup. Nanti setelah itu kita minta talqin zikir. Setelah doa penutup talqin zikir dari paman saya, sepupu dari ibu saya Habib Najib Al-Haddad. Ya, kita minta nanti beliau tutup dengan talqin zikir Kiai Haji Endang. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qarimina wa nabiyyina wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usri yusra ولكل هم فرجاء ولكل ضيق مخرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء ولكل دين قضاء وأصحابه. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kepada Habib Najib Al-Haddad untuk menutup dengan talqin zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم تقبل حاجاتنا ودعانا يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول حاجات إن شاء الله. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan saya mohon izin hari langsung rukhsah karena jauh perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.